Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberi hidayah, masih diberi inayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada sore hari ini kita bisa menjalankan program kita di sore hari di bulan Ramadan, yaitu Rawhatul Ramadaniyah, rawhah di bulan Ramadan, mengulas kitab tasawuf, yang mana pada program ini kita membaca kitab karya daripada Al-Imam Al-Ghazali, yaitu kitab Bidayatul Hidayah. Sekarang kita lanjutkan kajian kita masih di dalam bab Fistinabil Ma'asi, di dalam menjauhi maksiat, di bagian yang terakhir. InsyaAllah pada selanjutnya nanti kita akan lanjutkan di Ma'asil Qalb, di bagian maksiat-maksiat hati. Ilang qala fa idza lam tatruki sa'ya fi talabil ilmi wal mali i'timadin ala karamih. Kemarin kita melanjutkan ya, jadi yang ini di paragraf baru ini menyambung daripada kajian kita yang kemarin, yaitu masalah ikhtiar ya. Jadi kalau kita ingin dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti akhirnya kita meremehkan untuk memperbanyak maksiat. Begitu juga dengan tidak beristighfar. Begitu juga kalau misalkan kita mau mencari ilmu tapi kita tidak belajar, itu mustahil. Ya, harus ada ikhtiar untuk belajar, baru nanti di situ Allah akan memberikan ilmu kepada kita. Begitu juga jika kita ingin mendapatkan uang atau ingin mendapatkan harta, maka ya harus bekerja, ya, bercocok tanam, berdagang, bekerja dan sebagainya yang halal, maka insya Allah Allah akan berikan rezeki yang baik untuk pada kita semuanya. Intinya kemarin pembahasan tentang ikhtiar, bagaimana caranya agar kita merealisasikan daripada pemberian Allah itu dengan usaha kita, karena Allah tidak akan memberi sesuatu kepada kita kalau kita tidak ada memberikan satu sebab atau memberikan satu usaha kepada pekerjaan tersebut. Nah, ya, kita mau mendapatkan rahmat Allah dan sebagainya, ya berarti kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di paragraf baru ini kita Al-Imam Ghazali melanjutkan fa idza lam tatruki sa'ya fi talabil ilm wal mal i'timadin ala karamih. Kalaupun kamu tetap ya tidak meninggalkan usaha untuk mencari ilmu, tetap kamu juga mencari harta, kamu bekerja, i'timadan ala karamih, sekaligus juga kita bersandar atas sifat pemurah dari Allah Subhanahu wa taala. Fakadzalika la tatruki tazawwud lil akhirah wa la taftur. Begitu juga kamu tidak meninggalkan mencari bekal dari akhirat, ya. Kita sholat, berzikir, membaca Al-Quran, itu kan kita mencari bekal akhirat yang begitu. Wala taftur, dan tidak lemah sekalipun. Fa inna rabbad dunya wal akhirah wahid. Sesungguhnya Tuhan dunia dan akhirat ini hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fihi makarimun wa rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam usaha kita mencari rezeki, usaha kita mencari ilmu, usaha kita untuk mencari bekal akhirat, itu adalah karena semuanya karunia Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah. Walaysa yazidu lahu wala yazidu lahu karaman bi ta'atik. Dan perlu diingat lagi, diulangi lagi oleh Imam Ghazali, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan bertambah kemuliaannya dengan ketaatan kita. Ya, tidak akan bertambah. Ya, dengan kita taat, Masya Allah, kita ibadah ratusan tahun, ya, kita bertapa, Masya Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan berarti menambah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, juga tidak tambah sifat daripada pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dengan kamu ibadahnya semakin banyak terus sifat pemurah Allah semakin tinggi. Bahkan sifat Allah itu, ya, dari awal, dari Allah belum menciptakan apapun, itu sudah sangat tinggi. Ya, bahkan Allah sangat pemurah kepada hambanya yang suka maksiat. Terlebih lagi kepada hambanya yang taat kepadanya. Nah, jadi intinya adalah kita tetap harus usaha untuk apapun di dalam meraih rahmat Allah. Dan wa inna makarabuhu fi ayyu yassira laka tariqal wusul ila al-mulkil muqimi wan na'imid da'i
Bis-sabr ala tarki syahwati ayyaman qalail. Dan adapun pemurahnya Allah, ya, sifat dari sifat pemurahnya Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan membantu kamu tadi itu dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala memudahkan untukmu jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, dengan kamu dimudahkan untuk melakukan melakukan tadi. Dan juga Allah akan bantu dengan kemuliaan Allah, karunia Allah, dengan Allah berikan kesabaran dalam diri kita ala tarki syahwat, dengan meninggalkan segala maksiat ayyaman qalail, dari beberapa waktu. Nah, jadi termasuk dari sifat pemurahnya Allah itu bukan berarti murni Allah itu memberi uang gitu, tidak. Justru sifat pemurah itu adalah yang paling tinggi adalah dengan Allah melakukan ibadah, menghindarkan dari diri kita daripada maksiat, daripada segala syahwat. Itu justru karunia yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa hadza nihayatul karam, yang disebutkan oleh Imam Ghazali, dan ini adalah pemurah dari Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi, yaitu Allah memudahkan kita untuk melakukan ketaatan dan menjauhkan kita dari kesehatan. Fala tuhaddith bi tahwisat at-battalin, kata Imam Ghazali, rusak aku sudah baik, sudah taat sama Allah Subhanahu wa taala, sudah bisa menghindari maksiat, tapi jangan dirusak lagi. Ya, karena nanti ada kemungkinan kalau kalau kamu begitu nanti bakal rusak lagi nanti. Dirawat, kita bisa terus istiqamah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqtadi bi ulil azmi wassalihin. Ini nasihatnya. Maka bagaimana caranya, ya? Bagaimana caranya? Karena segala manusia ini, karena manusia ini butuh yang namanya panutan. Semuanya butuh sama yang namanya panutan. Ya, bahkan hewan pun dia harus ada panutan. Ya, kalau hewan itu ya ibaratnya pelatihnya itu adalah panutannya, maka hewan itu akan berperilaku yang bagus. Ya, ibarat satu hewan beo atau kakak tua, ya, hewan yang bisa berbicara itu. Coba kalau misalkan pelatihnya, orang yang di dekatnya itu selalu diajak, ya, misalkan diajak zikir Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum. Ya, bayangkan hewan saja masih butuh panutan. Kalau panutannya baik, pelatihnya baik, dia ikut baik. Apalagi manusia. Manusia pun begitu. Manusia itu juga, terutama manusia itu dari semenjak kecil. Ya, kalau dari semenjak kecil dia sudah panutannya baik. Orang tua, ya. Karena madrasatul ula. Karena ibu madrasah pertama daripada anak. Kalau ibunya baik, ngajarin baik, ya, nggak pernah ngomong kotor di depan anaknya, baik, maka jadi baik anaknya. Nah, itu semuanya sudah otomatis. Nah, maka di sini Al-Imam Ghazali memberikan satu resep kepada kita semuanya, bagaimana caranya agar kita ini bisa istiqomah di dalam kebaikan. Ya, maka kita ikuti orang-orang yang memiliki akal yang sempurna. Seperti siapa? Para anbiya. Ya, para anbiya kita nggak bisa nemui sekarang, karena nggak ada nabi lagi sekarang. Jadi siapa? Wassalihin, orang-orang soleh. Ya, kita temui orang-orang soleh yang baik-baik, ya, orang-orang soleh. Ya, banyak sekitar kita orang-orang soleh. Ya, para kiai, para habaib. Ya, para ulama-ulama kita dekat dengan mereka, kita ikuti mereka. Tapi ya juga kadang label kiai dan label habaib ini bukan mutlak akhirnya mereka orang baik, ya. Ya, karena juga harus selektif kita. Ada kalanya hanya labelnya saja, hanya julukannya saja kiai, hanya sebutannya saja dia habib, tapi ada kalanya perilakunya kurang baik. Maka tetap kita harus selektif, ya. Nah, intinya adalah ulama yang lurus, ulama yang baik, ulama yang bisa kita ikuti, ya. Nah, itu yang perlu kita ikuti sudah. Intinya itu gampang, kita tinggal ibaratnya copy paste. Ibaratnya kita tinggal niru, oh ya seperti ini, kita tiru. Copy dari ulama tersebut, kita paste ke tubuh kita. Intinya begitu aja sudah, gampang, ya. Nggak repot-repot. Intinya adalah tinggal kita mengikuti saja, tinggal kita niru gitu, ya. Wala tatma' fi antah sudah malam tasra. Nah, dan kamu jangan
jangan kira kamu akan mendapatkan apa yang kamu tidak tanam. Ya, kata Imam Ghazali. Kalau misalkan kamu tidak menanam kebaikan, jangan harap kamu nanti di akhirat mendapatkan kebaikan. Jadi apa yang kamu dapatkan di dunia terlebih di akhirat adalah apa yang kamu tanam ketika di dunia selama kamu hidup. Itu yang kamu tanam, itu dan biasanya orang yang puasa Ramadan, wasalla dan sholat 5 waktu, wajahada dan bermujahadah dan jihad di jalan Allah, wattaqwa dan bertakwa kepada Allah, itu biasanya hamba-hamba yang selalu diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahadhihi jumalun mimma yanbaghi an tahfadha anhu jawari hakadh dhahir. Simpulannya di bab menjauhi maksiat yang disebutkan oleh Imam Ghazali ada 7 anggota tubuh. Semua kumpulan yang harus kita jaga daripada anggota tubuh kita. Semuanya itu 7 tadi. Ya, 7 itu apa? Mata, lidah, telinga, kemudian kemaluan, tangan. Ini perlu kita jaga semuanya. Nah, wa amal hadil jawarih innama tatarasyah min sifatil qalb. Dan laku aktivitas jawarih anggota tubuh yang 7 tadi itu namanya tumbuh daripada sifat hati, ya, daripada sifat hati. Nah, jadi nanti itu semuanya anggota tubuh itu akan memberikan akan memberikan suatu hal yang baik, akan memunculkan suatu hal yang baik yang berasal dari hati, ya, pancarannya itu dari hati. Nah, maka di sini fa in aradta hifdzal jawarihi fa alayka bi tathhiril qalbi fa huwa taqwal batin. Ini kata Imam Ghazali bagaimana? Maka jika kamu kepingin menjadi apa itu hati? Al-qalbu huwal mudghah, adalah segumpal daging, allati idza salahat salaha biha sairul jasad, yang mana jika segumpal daging ini, hati tadi itu, jika baik rupanya, ya, hatinya Masya Allah baik, ya, bersih, maka salaha biha sairul jasad, maka seluruh anggota tubuhnya, maksudnya anggota tubuhnya, perilakunya akan baik, otomatis itu. Wa idza fasadat fasada biha hatinya sudah rusak, hatinya buruk, hatinya dibiarkan kotor oleh kita semuanya, maka otomatis itu yang akan tampak daripada anggota tubuh kita. Anggota tubuh kita akan rentan untuk bermaksiat kalau misalkan hati kita kotor. Maka sibukkanlah kamu untuk terus membenarkan hatimu, untuk terus membersihkan hatimu, litusliha bihi jawarihuk, biar anggota tubuhmu, ya, biar tidak rentan melakukan kemaksiatan, biar terus melakukan ketaatan. Wa salahu yakunu bi mulazamatil muraqabah. Dan cara membersihkan dan cara membenarkan hati kita itu dengan apa? Dengan kita terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Yaitu dengan rukun Islam sudah jelas, dengan sholat 5 waktu, ya, dengan sholat 5 waktu, dengan puasa Ramadan, dengan kita zakat fitri, kalau mampu kita berhaji. Kemudian ditambah lagi dengan sunnah-sunnah, ya, karena dalam satu hadis qudsi disebutkan karena termasuk amal Ta'ala untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah dengan amal-amal sunnah, ya, mengikuti sunnah Nabi. Yang jelas itu dalam ayat Al-Quran, ya, in kuntum tuhibbunallaha fattaqullaha. Kalau kalian ingin membuktikan bahwasanya kalian itu betul-betul cinta kepada Allah, katakanlah ya Muhammad, bahwasanya ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, maka otomatis kembali cinta kepada engkau. Ya, intinya adalah dengan kita mengikuti Nabi Muhammad, dengan kita menjalankan sunnah Nabi Muhammad, itu kita sudah mendapatkan jaminan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, maka dari ini semua adalah bagaimana kita melihat keseharian dari Nabi Muhammad. Barometernya adalah Nabi Muhammad. Semuanya barometernya Nabi Muhammad. Ukurannya selalu dari Nabi Muhammad. Ya, tidak hanya dari Nabi Muhammad. Coba kita lihat orang-orang soleh. Ya, daripada cucu-cucu Nabi Muhammad. Ya, daripada keturunan Nabi Muhammad, para habaib, para ulama-ulama terdahulu, luar biasa mereka. Ya, bagaimana mereka mujahadahnya bisa membersihkan hati mereka. Syekh Abu Bakar bin Salim, ya, Al-Fakhrul Wujud. Beliau dijuluki sebagai Al-Fakhrul Wujud, sebagai kebanggaan daripada Al-Wujud,
Ya, daripada kebanggaannya adalah Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim ini beliau pernah mengatakan, khayyartu, aku pernah diberi pilih untuk anak-anakku bainal ilm wa salamatis sudur, antara ilmu dan hati yang baik. Ya. Maka kata Syekh Abu Bakar bin Salim, maka aku pilih hati yang baik daripada ilmu, kata Syekh Abu Bakar bin Salim untuk anak-anaknya. Jadi intinya adalah kalau hati kita sudah baik, hati kita sudah beres semuanya. Intinya adalah dari hati. Makanya saya katakan di awal itu, mesin adalah hati adalah mesin daripada tubuh kita. Mesinnya tubuh kita. Jadi mesin itu sebenarnya ya secara hakikah, tapi ya meskipun tetap bahan bakar tubuh kita adalah dari makanan, tetap ya. Makanan itu dari segala dohir kan. Orang kalau tidak makan enggak. Dari secara dohir, secara logikanya begitu. Tapi secara hakikat ya, agar baik ya, amal ibadahnya baik, maka dengan hati kita, mesinnya adalah dalam hati kita. Intinya adalah kita berusaha untuk membersihkan hati kita. Bagaimana caranya? Termasuk kita belajar ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini adalah ilmu hati. Bagaimana caranya kita memperbaiki hati kita. Ya, termasuk nanti di bab selanjutnya, insya Allah besok ya, kita mau melanjut daripada ma'asil qalb, maksiat-maksiatnya hati. Ini penting. Tidak hanya belajar ilmu ibadah, akan tetapi ilmu hati. Bahkan kalangan para habaib, Sadah Alawiyin, mereka lebih condong untuk belajar ilmu tasawuf daripada ilmu fikih. Ya, para habaib kita. Ya, bahkan ada beberapa mereka yang mereka yang fokus dulunya belajar ilmu fikih, akhirnya dialihkan oleh ayah-ayah mereka, dialihkan oleh datuk-datuk mereka untuk belajar ilmu tasawuf. Ya, karena karena itu tadi harus sinkron. Intinya adalah bagaimana, coba kita lihat ulama-ulama kita terdahulu, mujahadah mereka, ibadah. Jangan kira, oh ya kalau sudah cucunya Nabi, kalau sudah anak cucunya Nabi, surga semuanya, nggak perlu amal soleh, nggak perlu ibadah, mereka sudah masuk surga. Kata siapa? Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada pamannya, kepada bibinya, kepada anaknya juga. Pamannya Sayyidina Abbas, bibinya Sayyidatuna Sofiyah saat itu. Kemudian saat itu juga bicara kepada Rasulullah SAW, ya Fatimah, la ughni anka syai'an minallahi subhanahu wa ta'ala, atau kama qala Nabi. Wahai Fatimah, wahai istriku, wahai bibiku, wahai pamanku, aku bisa memberimu apapun di dunia ini. Ya, engkau meminta apapun, akan aku doakan akan apapun. Akan tetapi urusan maksiatmu kepada Allah Subhanahu wa taala, kesalahanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat, la ughni anka syai'an minallahi subhanahu wa taala. Aku tidak bisa tanggung jawab apa-apa. Ya. Itu sendiri, Rasulullah SAW nggak bisa ikut campur kalau itu urusannya pada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun, meskipun Rasulullah adalah makhluk yang paling istimewa, tetap beliau adalah makhluknya Allah. Ya, tetap yang namanya makhluk, tetap Allah Subhanahu wa taala yang paling berkuasa. Bukan berarti semuanya akhirnya Nabi Muhammad bisa berkuasa apapun, tidak. Tetap Allah yang paling berkuasa. Ya, bahkan kalaupun keturunannya Nabi Muhammad salah, ya tetap harus dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau misalkan sudah beres semuanya, sudah tuntas urusannya, hukumnya dari Allah Subhanahu wa taala, baru mendapatkan syafaat dari. Ya, jangan kira ya kalau sudah Habib, sudah keturunan Nabi Muhammad, kalau sudah keturunan kiai, keturunan orang mulia ikut. Bahkan binatang-binatang pun ikut di atas kapalnya Nabi Nuh. Tapi coba siapa yang membelot kepada Nabi Nuh? Anak dan istrinya sendiri. Anak dan istrinya sendiri yang membelot, yang tidak ikut kepada Nabi Nuh. Sudah saat itu akhirnya, karena meskipun anaknya Nabi, meskipun istrinya Nabi, tidak selamat, masuk neraka. Selesai. Ambles sudah masuk, kena banjir, tembus ke neraka. Ya, ini anaknya ibadah-ibadah mereka. Al-Imam Syafi'i, beliau itu di Ramadan mengkhatamkan Al-Quran 60 kali dalam satu Ramadan. Ya, berarti dalam satu hari beliau itu mengkhatamkan 2 kali. Ya. Ashab Syafi'i, murid-muridnya Imam Syafi'i, murid-murid Syafi'i rata-rata mereka mengkhatamkan Al-Quran dalam satu kali Ramadan itu 20 kali. Imam Syafi'i 60 kali. Ya, ada yang sampai mengkhatamkan kali 100 kali.
Sayyidina Utsman bin Affan, mereka mengkhatamkan beliau mengkhatam Al-Quran dalam satu rakaat sholat, satu kali mengkhatamkan Al-Quran. Ini coba lihat ibadah mereka, ya. Kata bagaimana ibadah mereka luar biasa. Rasulullah sampai kakinya bengkak begitu, ya. Nah itu kan semuanya untuk tarbiyatan di umat ya. Rasulullah itu di situ mengajarkan umatnya biar umatnya ini rajin ibadah. Bukan berarti akhirnya lalai. Itu Rasulullah sudah mencontohkan seperti itu loh. Umatnya masih lalai semuanya. Bagaimana kalau Rasulullah tidak mencontohkan? Padahal Rasulullah sudah dijamin surga. Sedangkan kita yang sama sekali tidak ada jaminan surga, lalainya luar biasa. Kayaknya kita ini sudah selangkah lagi masuk surga. Padahal nggak jamin sama sekali. Ya, bisa jadi kita ini, ya kalau kita masih seperti ini, masih suka maksiat seperti ini, ya kemungkinan neraka. Ya, kemungkinan neraka kalau kita masih suka maksiat seperti ini, ya. Kecuali kita taubat, ya kita terus istiqomah dalam ibadah, maka insya Allah ya nanti kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya ya ini masih ada bab lagi yang akan kita baca di pertemuan selanjutnya, yaitu masalah maksiat hati. Kemarin maksiat anggota tubuh, ya 7 anggota tubuh sudah kita bahas di kitab Bidayatul Hidayah. Kemudian maksiat hati nanti insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.